Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, para siswa dan siswi kelas 8 yang senantiasa Bapak cintai dan Bapak banggakan, dimanapun kalian berada. Apa kabar ya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini senang sekali Bapak Ande Saiful Karim bisa hadir dan bertatap muka bersama-sama dengan kalian para siswa dan siswi kelas 8 ya, di dalam mata pelajaran prakarya. Kali ini kita akan belajar tentang proses produksi kerajinan bahan limbah keras ya. Hanya sekedar mengingatkan saja, pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai bahan limbah keras ya, baik yang jenisnya organik dan anorganik. Nah, ini masih merupakan kelanjutan dari materi yang lalu ya, yaitu proses produksi kerajinan bahan limbah keras. Namun sebelum ke lebih pokok lagi mengenai materi pada kesempatan kali ini, mari anak-anakku sekalian kita awali dengan bersama-sama membaca doa ya. Berdoa dimulai. Selesai. Siapkan diri kalian masing-masing, siapkan juga catatan ya, fokus dan dengarkan penjelasan dari Bapak ya dengan sangat baik ya. Anak-anak, Bapak sudah menampilkan tayangan berikutnya ya. Nah, oke. Perhatikan baik-baik ya. Jadi proses pengolahan masing-masing bahan limbah keras secara umum itu sebenarnya sama ya. Tetapi ada yang dapat dilakukan dengan menggunakan manual ya. Yang dimaksud dengan manual ini adalah dengan menggunakan kerja tangan ya, secara manual ya. Atau ada juga yang menggunakan mesin ya. Nah, tentu saja kalau menggunakan mesin ini menggunakan teknologi lebih canggih lagi. Nah, berikut ini adalah proses pengolahan sederhana yang dapat dilakukan untuk bahan limbah keras ya. Nah, yang pertama adalah pemilihan bahan limbah dulu ya, dipilih dulu bahan limbahnya. Kemudian yang kedua adalah bahan limbahnya dibersihkan, lalu dikeringkan, kemudian diberikan warna sesuai dengan warna yang diinginkan, kemudian dikeringkan dan dilakukan proses penghalusan bahan agar siap pakai. Nah, jadi ada 6 pengolahan bahan limbah keras secara sederhana ya. Dimulai dari pemilihan, pembersihan, pengeringan, pewarnaan, dikeringkan dan penghalusan agar siap pakai. Nah, masing-masing dari 6 tahap ini akan Bapak jelaskan secara sederhana ya. Perhatikan penjelasan Bapak berikut ini mengenai pengolahan bahan limbah keras ya. Nah, pemilihan bahan limbah. Tentu saja langkah yang pertama adalah harus dilakukan proses seleksi. Seleksi itu adalah pemilihan limbah ya. Kenapa ini harus dilakukan ya? Supaya bahan-bahan dasarnya ya ini bisa dipilih bahan-bahan yang baik ya, tidak cacat ya. Kemudian yang kedua adalah dilakukan proses pembersihan limbah ini ya. Nah, biasanya limbah bahan keras itu ketika didapatkan tidak cukup bersih. Jadi tahapan berikutnya adalah harus dibersihkan ya, yaitu dengan cara dicuci dengan menggunakan pembersih atau deterjen supaya bekas makanan atau minuman atau kotoran dapat larut ya, dan bahan limbah keras yang kita inginkan itu menjadi bersih. Setelah dilakukan proses pembersihan, langkah berikutnya adalah dikeringkan. Nah, pengeringan yang dimaksud di sini adalah secara konvensional, yaitu menggunakan sinar matahari secara langsung ya. Atau dapat juga ya dengan menggunakan lap kering ya. Nah, kemudian setelah dikeringkan adalah dilakukan proses pewarnaan ya. Bisa disemprot dengan kuas dan cat ya. Baru setelah itu kemudian dikeringkan kembali ya, diangin-anginkan. Dan yang terakhir adalah proses penghalusan bahan agar siap pakai ya. Ini sudah masuk ke dalam tahap finishing ya. Tahap finishing ini dilakukan pada saat terakhir ya. Misalnya dipotong, ditempa, dilem, digerinda dan diamplas. Nah, itu adalah 6 tahapan proses pengolahan bahan limbah keras secara sederhana ya. Nah, Indonesia ini tentu saja sangat luas sekali ya. Banyak masyarakat yang tinggal di daerah yang berbeda-beda. Ada yang di pegunungan, ada yang di perkotaan, ada yang di pedesaan, ada yang di mungkin di daerah pantai ya, dan
lain sebagainya. Nah, ternyata produk kerajinan di setiap wilayah ini berbeda-beda ya, antara satu dengan yang lainnya, antara misalnya di daerah pegunungan dan daerah pantai misalnya ya. Nah, ini terkait dengan sumber daya limbah keras organik dan anorganik ya, dari masing-masing berbeda. Kalau dari wilayah pantai yang notabene itu menghasilkan sumber daya misalnya kerang, ikan, nah tentu saja berbeda dengan wilayah yang berada di non pantai misalnya ya, di daerah pedesaan atau pegunungan ya, itu saja ya. Nah, di bawah ini merupakan penggolongan hasil limbah keras yang dapat dijadikan bahan baku produk kerajinan dilihat dari kondisi wilayah masing-masing tadi ya, yang berbeda-beda. Nah, yang pertama adalah seperti yang Bapak katakan, yaitu proses kerajinan di daerah pesisir pantai atau di laut ya. Nah, apa saja kira-kira sumber daya atau limbah-limbah yang tersedia di wilayah pesisir pantai itu? Di antaranya ada cangkang kerang, kemudian ada tempurung kelapa, sisik ikan, dan tulang ikan. Ini berkaitan dengan aktivitas masyarakat ya di daerah pesisir pantai yang banyak sekali melakukan proses pergi ke laut atau yang berperan sebagai nelayan yang menghasilkan berbagai macam bahan tadi ya. Bagaimana dengan di daerah pegunungan? Nah, limbah keras yang banyak dihasilkan di daerah ini adalah limbah seperti kayu pinus, kayu albasia, kayu kamper, kan berbeda sekali ya. Lalu bagaimana dengan di daerah pertanian? Nah, misalnya kalau di daerah pertanian itu limbah keras yang diperoleh itu adalah tulang-tulang hewan ternak seperti tulang sapi, kerbau, kambing, ayam, kemudian tulang ikan ya. Nah, jika kalian tinggal di perkotaan, nah limbah keras yang dihasilkan misalnya adalah pecahan kaca, kemudian pecahan keramik, potongan logam, dan aneka plastik bekas perabot ya. Nah, ini adalah berbagai macam bahan-bahan limbah keras ya yang didasarkan daerah yang berbeda-beda ya. Ada pesisir, pegunungan, pertanian, dan perkotaan ya. Nah, kerajinan bahan limbah keras organik ini memiliki nilai jual yang sangat tinggi ketika berada di tangan orang yang kreatif ya, maka nilainya menjadi sangat tinggi sekali, menghasilkan nilai komersil, dan ini sangat baik sekali tentunya ya, dan selalu mengikuti perkembangan zaman. Orang-orang banyak yang menginginkan produk-produk kreatif ya yang berasal dari bahan limbah keras organik ini ya. Nah, di bawah ini adalah beberapa contoh produk kerajinan dari limbah keras organik yang dapat menginspirasi pembuatan karya ya. Nah, yang pertama adalah kerajinan limbah cangkang kerang. Ini kalau kita lihat dari gambar yang ditampilkan, ini sangat indah sekali ya, sangat baik sekali. Ini bisa menjadi hiasan di rumah ya, banyak diburu ya oleh orang-orang dan menghasilkan nilai jual yang sangat tinggi sekali. Bagaimana limbah cangkang kerang ini diproduksi dan dihasilkan seperti ini? Tentu saja ini dihasilkan dari proses yang cukup rumit, melelahkan dan panjang sekali ya, seperti itu ya. Nah, di buku paket kalian ada ya bagaimana proses pembuatan limbah cangkang kerang ya. Bapak hanya menampilkan di sini produknya saja. Seperti ini bentuk dari hasil kerajinan limbah cangkang kerang ya. Jadi sangat indah sekali dan memiliki nilai jual. Jadi apabila kalian kreatif, ini bisa mengembangkan kreativitas kalian dengan memanfaatkan cangkang kerang menjadi produk kerajinan yang sangat unik sekali ya, memiliki nilai jual dan seni yang tinggi. Nah, ini kalau dari limbah sisik ikan ini seperti ini nih ya, ternyata bisa dibuat pernak-pernik ya yang sangat cantik sekali ya. Para perempuan ya, para ibu-ibu, para siswa perempuan ini sangat senang sekali dengan pernak-pernik ini dihasilkan dari cangkang kerang. Dan sama seperti tadi ya, kerajinan yang berasal dari cangkang kerang ya, kerajinan limbah sisik ikan ini melalui proses yang cukup panjang sekali ya, proses yang rumit sekali, tidak semua orang bisa melakukannya ya. Jadi seperti ini ya. Berikutnya adalah kerajinan limbah tulang ikan. Nah, sangat indah sekali ya, kita lihat ini beragam jenis kerajinan limbah tulang ikan ya. Ini memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Banyak orang-orang yang memburu produk-produk seperti ini ya. Jadi bisa memperbaiki ekonomi ya, ekonomi masing-masing, ekonomi keluarga ya. Asal kreatif, mau ya
bahannya sangat banyak sekali di sekitar lingkungan kita ya, tersedia melimpah. Tinggal kitanya aja bagaimana memanfaatkannya dengan sangat baik ya. Butuh kreativitas dan proses yang cukup panjang ya. Jadi tadi ya, kerajinan limbah tulang ikan ya. Nah, selanjutnya adalah produk kerajinan limbah keras organik yang berasal dari limbah tempurung kelapa ya. Nah, tempurung kelapa itu berasal dari tentu saja buah kelapa ya. Jadi awalnya itu berasal dari produksi minyak kelapa ya, yang dilakukan di pedesaan oleh para produsen minyak kelapa ya. Nah, yang dimanfaatkannya sebagai bahan minyak kelapa adalah daging kelapanya. Nah, sementara tempurung kelapanya itu ini dibiarkan begitu saja ya. Nah, artinya kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, ini sayang sekali ya. Maka tempurung kelapa jika dibuat dalam bentuk kerajinan ya, yang bahan dasarnya adalah tempurung kelapa, hasilnya seperti ini. Hasilnya adalah produk kerajinan yang sangat indah dan baik sekali dan memiliki nilai jual yang lumayan ya. Nah, beberapa di antaranya ini adalah contoh-contoh berbagai macam produk kerajinan bahan limbah keras organik yang bahan dasarnya tepung kelapa ya. Yang pertama adalah tempat sambal. Ini tempat sambal ya, ternyata bisa dibuat dari tepung kelapa. Yang kedua adalah sabuk ya, sabuk. Kemudian yang ketiga adalah tas ya atau dompet ya, dan sendal selop, dan kemudian yang terakhir adalah sendok sayur. Dahulu waktu SD Bapak pernah membuat ya salah satu produk yang berbahan dasar tepung kelapa, yaitu asbak ya. Nah, sangat indah sekali ya, dan prosesnya itu tidak mudah ya. Jadi butuh kesabaran, keuletan, dan kreativitas ya. Jadi hampir semua berbagai macam bahan-bahan limbah keras tadi, entah itu yang berbahan tempurung kelapa, tulang ikan, sisik ikan ya, kemudian cangkang kerang, asal kita mau bersabar, tekun, ulet, kemudian memiliki kreativitas yang tinggi, maka bahan-bahan ini bisa berubah menjadi produk-produk yang sangat baik sekali ya. Produk-produk yang bisa menghasilkan nilai jual dan sekali lagi bisa memperbaiki nilai ekonomi masing-masing ya. Nah, sekali lagi ini butuh kesabaran, butuh proses yang panjang dari mulai persiapan sampai menghasilkan seperti ini ya. Nah, jadi anak-anak, itu saja dulu yang berkaitan dengan penjelasan materi proses produksi dan contoh dari produk berbahan limbah keras organik ya. Nah, tinggal nanti kita satu kali pertemuan lagi, yaitu proses produksi limbah keras yang anorganik ya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang akan datang ya. Seperti biasa, jika ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar yang sudah disediakan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan penjelasan Bapak kali ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan masing-masing dengan selalu menjunjung tinggi 3M ya. Menggunakan masker, kemudian jaga jarak, dan jangan lupa cuci tangan ya. Oke, selalu sehat anakku semua. Jaga diri masing-masing, jaga keluarga masing-masing. Jangan banyak keluyuran ya, supaya kita terhindar dari berbagai macam penyakit ya, terutama dari virus corona yang sedang melanda bangsa kita. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa kembali lagi normal seperti sedia kala, sehingga kita bisa belajar tetap muka kembali di sekolah ya. Bapak tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.